Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amalia Intan Safira dari kelas Hadris Fisika 3A dengan NIM 12621111004. Di sini saya akan melakukan kegiatan pembelajaran dengan materi fisika yaitu hukum 2 Newton menggunakan model pembelajaran problem based learning. Nah, sebelum itu kita ketahui dulu yuk apa pengertian dari model pembelajaran problem based learning ini. Problem based learning diartikan sebagai metode pembelajaran yang mengarahkan siswa untuk mendapatkan ilmu baru dari analisis berbagai pengetahuan dan pengalaman belajar yang dimiliki serta menghubungkannya dengan permasalahan belajar yang diberikan oleh guru. Pembelajaran berbasis masalah dikembangkan untuk memberikan siswa pengalaman belajar yang mengutamakan kemampuan analisis materi secara mandiri. Nah, dengan adanya permasalahan yang nyata ini, mereka bisa belajar berpikir kritis, mengembangkan keterampilan memecahkan masalah, dan memperoleh pengetahuannya sendiri. Kemudian, untuk sintaks model pembelajaran problem based learning ini dibagi menjadi 5 tahap. Tahap pertama yaitu orientasi siswa pada masalah. Di tahap ini, guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan bahan yang diperlukan, mengajukan peristiwa atau cerita untuk memunculkan masalah, dan memotivasi siswa untuk terlibat dalam aktivitas pemecahan masalah. Tahap yang kedua yaitu mengorganisasi siswa. Di sini, guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok, kemudian membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah. Tahap yang ketiga yaitu membimbing penyelidikan. Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan, melaksanakan eksperimen dan penyelidikan untuk mendapatkan penjelasan serta pemecahan masalah. Tahap yang keempat yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil. Guru bisa membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan laporan, serta membantu mereka berbagi tugas dengan sesama temannya. Tahap yang kelima atau tahap yang terakhir yaitu menganalisis dan mengevaluasi hasil pemecahan masalah. Di sini guru membantu siswa dalam melakukan refleksi atau evaluasi terhadap proses dan hasil penyelidikan yang mereka lakukan. Nah, melalui model pembelajaran problem based learning ini, siswa bisa belajar untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang relevan dengan tujuan pembelajaran, memperoleh pengetahuan baru, serta mengembangkan keterampilan mengarahkan diri yang diperlukan untuk pembelajaran seterusnya. Baiklah, cukup sekian sedikit penjelasan dari saya mengenai model pembelajaran problem based learning. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk ke dalam kegiatan pembelajaran fisika dengan materi hukum 2 Newton menggunakan model ini, yaitu model pembelajaran problem based learning. Ada yang merasakan gejala meriah? Ibu absen terlebih dahulu ya. Ahmad Izaku, Dimas Rama, Izalil, Bintang, hadir semua ya hari ini. Jadi hari ini kalian tahu nggak kita mau bahas materi
Bu. Nah, di pertemuan sebelumnya kan kita membahas materi hukum 1 Newton. Ada yang ingat nggak bunyi hukum 1 Newton yang telah kita bahas kemarin? Saya Bu. Ya, bagaimana? Kita Bunyinya, suatu benda yang sedang diam akan tetap diam dan benda yang sedang bergerak lurus beraturan akan terus bergerak lurus beraturan jika resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut sama dengan nol. Ya, benar sekali. Kemudian siapa yang tahu persamaan atau rumus dari hukum 1 Newton ini? Saya Bu. Ya, bagaimana nih Mas? Sigma F sama dengan nol. Ya, benar sekali. Jadi hukum 1 Newton ini menjelaskan bahwa setiap benda yang diam akan tetap diam dan setiap benda yang sedang bergerak akan tetap bergerak selama tidak ada resultan gaya yang diberikan atau bekerja pada benda tersebut. Dikarenakan resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan nol, maka benda tersebut tidak memiliki percepatan atau kecepatannya nol. Nah, maka dari itu secara otomatis hukum 1 Newton ini bisa ditulis dengan persamaan sigma F sama dengan nol. Jadi hari ini kita akan membahas tentang tujuan Newton. Nah, sebelumnya kita akan ketahui dulu apa aja tujuan pembelajaran dari materi kita kali ini. Yang pertama yaitu menunjukkan perilaku ilmiah memiliki rasa ingin tahu, objektif, jujur, teliti, cermat, tekun, hati-hati, kita menjawab, terbuka, kritis, kreatif, inovatif, dan peduli lingkungan dalam aktivitas sehari-hari sebagai wujud implementasi sikap dalam melakukan percobaan dan berdiskusi. Nah, yang kedua yaitu menganalisis interaksi pada gaya serta hubungan antara gaya, massa, dan gerakan lurus pada benda serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu merencanakan dan melaksanakan percobaan untuk menyelidiki hubungan gaya, massa, dan percepatan dalam bergerak lurus. Yang keempat yaitu menyimpulkan hubungan antara gaya dan massa dengan percepatan tidak bergerak. Yang kelima, yang terakhir yaitu menetapkan persamaan hukum 2 Newton ini untuk menyelesaikan permasalahan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Ibu ada sedikit ceritanya. Jadi setiap hari Jumat di SMA Cipta Bangsa diadakan bersih kelas. Nah, salah satu kegiatannya yaitu mengubah latar meja agar bisa lebih tidak merasa bosan. Kemudian Aditya sebagai ketua kelas berusaha mengkoordinir teman-temannya untuk segera melakukan kegiatan tersebut. Nah, jadi Aditya mendorong sebuah meja dengan sangat pelan. Kemudian Niko sebagai temannya melihat Aditya mendorong meja tersebut dengan sangat pelan. Nah, makanya dia membantu agar lebih cepat dalam mendorong meja. Mengapa sih hal demikian bisa terjadi? Karena Niko baik Bu. Ya, ada jawaban lain dari teman-teman? Saya Bu. Ya, silakan Iza. Karena Riko membantu Aditya Bu, agar Riko lebih cepat bergeraknya Bu. Iya, benar sekali. Nah, lebih tepatnya itu karena ada dua benda, yaitu Aditya dan Niko yang bekerja pada satu benda, satu massa benda itu tadi. Jadi makanya pekerjaan mendorong meja tadi menjadi lebih cepat. Nah, kemudian ada lagi nih satu contoh. Jadi misalkan ya, ketika kalian punya sebuah mobil mainan, kemudian kamu tarik mobil mainan itu dengan cepat, pasti mobil tersebut akan bergerak karena semakin cepat kalian menarik, pasti semakin cepat pula mobil tersebut bergerak. Namun ketika kalian menambahkan beban ke atas mobil tersebut, kira-kira apa yang terjadi? Saya Bu. Ya, silakan Dimas. Mobil bergerak lebih lambat karena ada pertambahan beban. Ya, benar sekali. Nah, benar sekali ya jawaban dari Dimas tadi. Nah, untuk membuktikan kalau ada beban, maka kecepatan dari mobil mainan tersebut menjadi lambat. Dari ini kita akan lakukan sebuah praktikum untuk membuktikan hal tersebut ya. Jadi di sini Ibu sudah siapkan beberapa alatnya. Nanti Ibu akan bagikan LKPD-nya kepada kalian. Kemudian kalian kerjakan secara berkelompok ya. Silakan dibagi menjadi
Jadi sedikit Ibu jelaskan ya tentang LKPD tersebut. Di sini ada sebuah bidang ini ya. Ini untuk panjang lintasan sesuai yang LKPD Ibu berikan tadi. Kemudian ini ada mainan dan juga beban. Nanti kita bandingkan. Ini ada sebuah mobil dan ini ada 3 beban. Kita anggap saja satu beban ini beratnya atau masanya sekitar 5 gram. Jadi kita hitung masanya sama waktu ketika mobil ini berjalan. Jadi yang kita cari itu adalah massa dan waktunya. Seperti itu. Ada yang belum dipahami? Nah ini kualitasnya, kemudian dikerjakan sesuai LKPD-nya ya. Jangan lupa dicatat untuk dibuat laporan. Silakan dikerjakan ya. Ibu beri waktu 30 menit untuk mendiskusikan dan melakukan ini. Jika ada kesulitan, silakan bertanya kepada Ibu. Terima kasih. Oke, silakan. Masanya jangan lupa diganti-ganti ya. Sudah? Sebelumnya jangan lupa. Oke, dulu. Jangan lupa dicatat waktunya ya. Bagaimana? Apakah ada kesulitan? Masa. Baik anak-anak, waktunya sudah habis ya. Jadi setiap kelompok nanti masing-masing akan mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Oke? Kelompok pertama silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi dari hasil pengamatan kami itu menunjukkan bahwa makin besar massa benda itu juga akan mempengaruhi percepatannya, karena gaya gerak atau W itu mempengaruhi percepatan pada gerak-gerak. Baiklah, demikian itu presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 1 ya. Berikan aplaus pada kelompok 1. Ya, silakan kembali. Selanjutnya kelompok 2 silakan maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah bagus ya dari kelompok 2 ini. Beri aplaus dulu untuk teman-teman kalian. Jadi hukum 2 Newton ini berkaitan dengan keadaan benda yang bergerak di mana massa benda dan gaya yang diberikan pada benda tersebut dihitungkan sesuai dengan percobaan yang telah kita lakukan tadi. Hukum ini menjelaskan bahwa ketika hasilkan gaya yang bekerja pada suatu benda tidak sama dengan 0, maka benda tersebut
Baiklah, apakah ada yang bisa mengulang kembali ini dari hukum 2 Newton yang telah Ibu terangkan tadi? Iya, silakan Insa. Menurut yang saya tahu Bu, hanya itu berbanding lurus dengan massa dan berbalik terbalik dengan percepatan. Iya, benar sekali jawaban dari Iza. Dari bunyi hukum 2 Newton dan